Baik, terima kasih pada pembimbing Pak Tatang. Gilbert, semua lulus toh? Ayo malas lama-lama di kampus ya. Judulnya pendugaan lapisan tanah terintrusi air laut menggunakan metode geolistrik konfigurasi selam bersih di Kampung Kamdera, Distrik Demta, Kabupaten Jayapura. Kenapa di dalam itu, di latar belakang itu disebutnya Kampung Tarvia, bukan Kamdera? Kamdera dengan Tarvia sama atau bagaimana? Jadi terkait untuk latar belakang itu sebenarnya ada yang dikumpulkan, mungkin ada sebelum direvisi. Jadi Kamdera dengan Tarvia itu satu kampung, hanya Tarvia itu penyebutan di masyarakat lokal, sedangkan kalau Kamdera itu yang terdata di pemerintahan. Oke, jadi ini kampung yang sama ya, Tarvia dengan Kamdera. Oke, itu nanti diperbaiki. Oke, kedua, jadi menurut, tidak usah lihat kepada teori lagi, menurutmu intrusi itu apa? Intrusi air laut itu apa? Di sini tuh kalau intrusi air laut itu tuh masuknya air laut ke dalam akuifer air tanah. Oke, dikarenakan Biasanya dikarenakan pengambilan air tanah yang berlebihan dari dalam akuifer. air tanah yang berlebihan artinya apa? Maksudnya kenapa? Jadi terjadi kekosongan kah? Ya, Jadi apa? Karena apa? karena pengambilan berlebihan, jadi air tanah air laut masuk ke dalam akuifer. Maksudnya karena diambil berlebihan jadi air tanahnya semakin kosong di persediaannya tersebut kah? Jadi kan kalau misalnya space-nya kalau kosong baru bisa diisi toh. Kalau misalnya kita punya gelas ini sudah penuh nih, tidak mungkin kita isi lagi, pasti dia tertumpah-tumpah. Kalau tadi aku punya maksud pengambilan air tanah berlebihan, apakah berarti seharusnya segini dia ngambil sampai sedikit ini, jadi ada tempat yang kosong banyak nih, jadi air lautnya bisa masuk mengisi atau bagaimana? Seperti itu. Oke. Nah sekarang dia bisa masuk karena apa? Ini kan memang oke, ada tempat kosong nih, tapi pasti ada gaya ataupun apa begitu, tekanan atau seperti apa yang menyebabkan, atau membrannya kah yang tidak terlalu rapat atau bagaimana sehingga air laut itu dia bisa tertekan masuk ke dalam. Baik, jadi mungkin itu disebabkan karena permeabilitas dari botol itu sendiri. Jadi dia kurang dapat mengikat daripada air itu, jadi makanya dia bisa masuk dari. Permeabilitas itu apa? Itu kemampuan batuan untuk dia melepaskan cairan. Melepaskan cairan. Dikarenakan karena apa? Dia punya pori-porinya. Pori-porinya. Nah, sekarang Ibu tanya, air laut dengan air tawar punya densitas sama kah beda? Densitas beda. Mana yang lebih tinggi? Densitas itu apa? Kau tahu densitas itu apa? Itu apa? Tidak ingat. Oke. Iya. Menurutmu mana lebih berat? Atau kayak macam misalnya kita berenang gitu, di mana lebih kita capek? Di air tawar. Air tawar kita lebih capek kalau berenang atau di air laut? Di air tawar. Air tawar ke air laut? Hah? Oke, nanti dicek ya, densitasnya mana lebih tinggi. Oke, terus kemudian apakah kau familiar dengan kata difusi dengan osmosis? Iya, apa? Jadi itu penyaringan suatu lautan. Oke. Jadi perbedaannya difusi. Maksudnya kalau di sini ada air tanah dengan air laut, dia kan memiliki ion yang berbeda itu. Jadi berarti lautan dari air tanah dengan lautan dari air asing itu dia tergabung, dia terjadi difusi. Nanti kau ingat-ingat pas skripsi kau harus jelasin ke Ibu. Difusi ini berat jenis mana deh pergi kemana? Osmosis ini berat jenis mana pergi kemana? Yang ringan pergi ke yang lebih pekat kah, atau yang lebih pekat pergi ke yang lebih ringan berat? Itu Kemudian penelitian ini berarti kau turun sendiri atau dengan tim?
Dengan tim, siapa-siapa timnya? Tim itu dari adik-adik dari bidang jurusan. Oh, Saya kebetulan karena lokasinya tuh di Canberra, ada adik-adik dari kelautan, orang punya daerah, jadi oke. ada dibantu dari 3 orang dari kelautan, dari kimia, Oke. sama ada dari adik-adik tingkat Di fisika juga? di fisika. Tapi ada selain kau yang ambil penelitian di situ, ada yang lain lagi dari fisika atau tidak? Kakak Gibe sendiri? Oke, sendiri ya. Berarti yang melakukan apa pengukuran geolistrik ini siapa? Gibe sendiri? Saya dibantu sama Dibantu sama kalau adik-adik dibantu Andi sama kakak Gabriel. kakak siapa? Kakak Gabriel. Oh, Gabriela. Oke. Jadi kamu yang operasikan instrumennya sendiri. Berarti kamu tahu cara tariknya dan lain-lain, pemasangan untuk dapat informasinya. Oke. Itu berapa lama di sana itu? Kalau di sana sendiri, kalau kita selama pengambilan datanya, penelitiannya 5 hari, tapi kalau untuk pengambilan datanya sendiri 3 hari. Pengambilan data 3 hari. Dilakukan di apa? Siang, malam, sore, atau? Kalau untuk pengambilan data kita mulai dengan, untuk hari pertama kita mulai dengan jam 9 pagi Mm-mm. sampai dengan jam 6 sore. Jam 9 pagi sampai 6 sore. 6 sore itu sejauh berapa meter? Itu bentangannya 500 meter di Mm-mm. 2 lokasi, di 2 titik. 2 titik. Ya. Oke, 500 meter ya. 500 meter di 2 titik. Kemudian hari berikutnya? Hari berikutnya kita di lokasi yang sama, di titik ketiga sama di lokasi yang pertama. Jadi kita pengambilan data kemarin tuh dimulai dengan lokasi kedua dulu, baru kita Oke. ke lokasi pertama. Jadi hari kedua tuh kita ambilnya 4 titik. Oke. Jadi, lokasi kedua dengan lokasi pertama. Jadi, Oke. sama yang terakhir, hari terakhir kita 3 titik di lokasi tiga. Oke. Jadi intrusi paling tingginya di daerah mana? Kalau coba kok bisa kasih tunjuk Ibu di peta ulang lagi. Untuk di lokasinya dia paling tinggi terjadi di titik di lokasi yang kedua dengan. Coba kasih pindah kursornya dari kursornya biar kita lihat di sebelah mana. Itu dia Coba kasih full. Oke. Intrusi paling tingginya jadinya di daerah mana? intrusi paling tinggi terjadi di di lokasi kedua, di titik kedua, sama di lokasi ketiga di titik 1 sampai 3 ini. Di situ intrusi paling tingginya ya. Kalau paling tingginya di Bukan yang lebih dekat ke laut ya. kalau di data yang didapat begitu. Jadi kalau yang di data sebagian besar di lokasi lain Pak, tapi di lokasi kedua di bagian tengah itu dia berupa asin. Air asin di lokasi kedua. Iya. Lapisan tanahnya apa di situ di bawahnya? Menurut kalian ketika kalian bentangkan alat geolistrik dapat data di situ apa saja jenis lapisan tanahnya? Pasir saja di bawah atau apa? Pasir lempung. Pasir lempung. Iya. Sedangkan untuk di dekat bagian belakangnya di daerah sini ini rawa sagu. Situ sudah sagu. Rawa sagu. Oke. Oke, jadi kalian 3 hari di lapangan, terus pulang ke sini, terus datanya dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak IP Twin. Tahu cara mengkonversinya? Kerja sendiri jadi tahu ya. Oke. Satu lagi. Tapi masyarakatnya ketika kalian sudah dapat hasilnya ini, sudah dikasih apa namanya? Di konversi, masyarakat sendiri sudah tahu ya kalau di situ air payau, ada air asinnya yang di daerah kedua itu. Jadi mereka menggunakan sumur daerah mana saja? Jadi kalau untuk lokasi penelitian ini semua pakai sumur, tapi orang hanya di kedalaman 1 sampai 2 meter tidak bisa lebih. Oh, oke. 1 sampai 2 meter yang tadi di awal ini ya Iya. disebutkan. Oh ya.
Oke Pak Tatang, mungkin sekian dulu, nanti bisa lanjut lagi. Silakan.